Oke, konsensus mechanism kita bahas. Jadi kalau kalian suka blockchain, mau belajar blockchain, pasti nggak asing nih sama istilah konsensus mechanism atau bisa dibilang kesepakatan bersama. Jadi kalau kalian ngikutin ya Bitcoin, Ethereum itu kan punya konsensus mekanisme yang berbeda-beda. Proof of work, proof of stake, proof of historic, banyak banget di luar sana. Nah sekarang gue bakal bahas soal konsensus mekanisme ini. Di konsensus mekanisme sendiri ada dua konsensus yang paling terkenal, proof of work sama proof of stake. Itu biasanya yang dipakai di Ethereum sama di Bitcoin. Bitcoin yang paling terkenalnya pakai proof of work ya. Blockchain pertama di dunia itu pakai proof of work. Cara kerjanya gimana sih? Jadi di proof of work ini ibaratnya analoginya ada komputer-komputer canggih di luar sana yang lomba-lomba buat pecahin teka-teki matematika. Kalau mereka berhasil nih mecahinnya, mereka baru bisa nambahin blok baru jaringan blockchain yang ada. Nanti mereka bakal dapat reward entah itu Bitcoin, entah itu koin-koin lainnya. Nah, proof of work sendiri itu dirancang supaya lebih aman, banyak verifikasi, mereka berlomba-lomba bersaingan semua. Dan itu kegiatan yang main nih. Yang mungkin kalau kalian pernah denger nih, tetangga kalian tiba-tiba jadi kaya, tetangga kalian tiba-tiba punya uang banyak, itu artinya mereka sedang melakukan kegiatan mechanism proof of work. Nah, proof of stake itu gimana nih? Bedanya apa sama proof of work? Kalau proof of stake itu tuh berbeda lah sama proof of work. Kalau proof of work itu mereka berlomba-lomba, kalau di proof of stake mereka tuh menjaminkan koin mereka, token mereka supaya mereka bisa terpilih menjadi salah satu validatornya. Jadi nggak semua orang yang bersaing, semua orang terpilih aja yang mereka mau buat menjaminkan token-token mereka. Jadi ibarat cara kerjanya, kalau misalkan nih gue punya token Ethereum, gue punya 10.000 token, gue jamin tokennya buat jadi salah satu validator, nanti baru gue bisa memvalidasi apakah transaksinya atau data yang masuk ini data yang benar. Ini yang membuat konsensus mechanism dari proof of stake lebih efisien, lebih cepat, lebih murah dibanding proof of work. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab Q&A-nya. Bahasa paling sederhananya mungkin bisa dijawab itu kayak kesepakatan bersama nih. Kan dalam jaringan ekosistem blockchain itu harus ada kesepakatan nih yang buat menentukan data mana yang benar. Mana yang salah, data mana yang bisa diterima buat dapat dalam jaringan blockchain. Jadi untuk simpelnya konsensus mechanism sama dengan kesepakatan bersama. Jadi kalau proof of work tuh kan lebih aman. Banyak yang validasi, banyak banget yang berusaha buat mecahin teka-teki matematika itu analoginya. Akan berlomba-lomba buat ngamanin jaringan blockchain-nya, ngamanin jaringan Bitcoin-nya. Sedangkan di proof of stake itu supaya lebih efisien, lebih murah, lebih banyak dipakai buat aplikasi-aplikasi berbasis blockchain atau bisa disebut dApps. Jadi mungkin perbedaan proof of work sama proof of stake paling generalnya itu. Dan buat waktu mainnya juga berbeda. Buat proof of work di Bitcoin itu kita 10 menitan baru bisa melahirkan blok baru. Sedangkan di Ethereum stake itu cuma butuh 13 detik. Lebih cepat lah dibandingkan proof of work. Seperti yang dibahas mungkin di video-video sebelumnya, dia ada banyak banget not-not di luar sana. Nggak cuma 1-2 orang aja, ada yang mungkin 1.000 atau bahkan jutaan atau bahkan miliaran not di luar sana. Tiap mekanisme kan berbeda-beda. Cuma kalau buat ditanya nih, buat ngejaga aman di mana nih? Itu kan ada miner nih. Tiap miner atau tiap not semua punya catatan yang sama, yang saling verifikasi. Asalkan masih 51% tidak setuju datanya atau tidak dimanipulasi, otomatis datanya aman. Tapi kalau ada 51% data ini pegang sama not jahat atau ya diganggu lah, terhack semua, ya secara otomatis mekanismenya bakal setujunya sama yang jahat ini, sama hacker ini. Otomatis jaringan blockchain-nya nggak otomatis ya jadinya. Jadi harus ada validatornya lagi, ada aturan mainnya lagi. Karena mekanisme seperti yang dibilang itu adalah sebuah kesepakatan bersama yang mengotomatisasi proses pemverifikasian dalam jaringan blockchain. Sebenarnya ya kalau mau jujur soal proof of stake, menurut gue pribadi proof of stake itu udah mulai centralized nih. Udah mulai orang yang kaya doang yang bisa main, orang yang punya modal besar. Ya proof of work juga sama gitu. Orang yang punya modal besar, yang punya komputer besar, itu yang bisa main. Mereka yang bisa mining gitu. Orang-orang yang punya komputer besar dan termahal, yang punya modal besar itu yang bisa mining. Tapi bedanya mungkin ada mining poolnya nih yang bisa saling membantu.
Kalau proof of stake sendiri sama juga, cuma balik lagi harus punya dulu nih token-token yang banyak supaya bisa dipilih jadi salah satu validatornya, enggak centralized. Jadi mereka tuh dapat bayaran atau rewardnya dari mana? Mereka dapat dari hasil tambangannya. Jadi ekosistem blockchain yang memberikan reward itu. Jadi secara community-nya udah setuju mau ngasih rewardnya. Itu ntar ada istilah halving nih. Kalau kalian lebih mendalami lagi soal mining, itu ada istilah halving yang Bitcoin sendiri per 4 tahun bakal berkurang terus nih rewardnya. Halvingnya tiap per 4 tahun. Jadi kalau kalian suka main Bitcoin nih, holding Bitcoin tahun ini ada di 3125. Jadi kalian kalau berhasil nge-mining Bitcoin, kalian bakal dapat 3,125 Bitcoin per 10 menit kalau kalian berhasil itu. Jadi buat orang-orang pertanyaan seperti itu siapa aja yang bisa ngelakuin, ya semua orang bisa nih asalkan mereka punya komputer-komputer canggihnya. Ada proof of work, proof of stake yang mungkin mereka harus punya dulu nih budget yang cukup buat terpilih menjadi salah satu validatornya. Di proof of history mungkin ada aturan-aturan lainnya, proof of history, proof of human, proof of bla bla bla, itu ada banyak banget yang kalau kita bahas mungkin videonya bakal nyampe 2 jam atau bahkan lebih kalau dibahas semua. Jadi untuk jawaban singkatnya siapa aja yang bisa melakukan, semua bisa asalkan mereka punya budgetnya, mereka bisa mengerti nih aturan mainnya seperti apa dulu buat bergabung jadi salah satu validatornya. Itu sebenarnya secara konsep bisa, karena kan dalam blockchain itu bisa ada layernya, layer 1, layer 2, layer 3. Mungkin untuk pembahasan layer kita bahas di video-video selanjutnya. Cuma secara konsep bisa, karena itu semua berasal lagi gimana kalian mau pakai layernya, desain blockchain seperti apa. Oke, kalau kalian suka pandangan seperti ini atau suka teknologi, kalian belajar soal blockchain kedepannya seperti apa, mungkin boleh like dan komen dulu. Kita bakal bahas di video-video selanjutnya tentang teknologi-teknologi yang mungkin kalian suka, kalian penasaran, kita jawab semua di sini.